Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tiba di tempat acara. Upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Rabu, 20 Januari 2021 dimulai. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 001 sampai dengan 004 garis miring KP titik 05 titik 01 garis miring PEK garis miring 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, memberhentikan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dari jabatan lamanya dan mengangkat kembali dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai berikut. 1. Dr. Haryadi Wibowo MARS sebagai Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana. 2. Dr. Edi Setiawan SSI MSc MSE sebagai Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan. 3. Fatmawati STME sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. 4. Firmana Maria Yaro SOS MSI sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2021. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, tertanda Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo, SPOGK. Pengambilan sumpah jabatan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, didampingi oleh rohaniwan. Kepada Ibu Rosalia Satu Ustaz MPH, rohaniwan akan mendampingi, silakan untuk mengambil. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Ya. Bila demikian, ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Untuk semuanya ikuti saya. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat. Pembacaan naskah pelantikan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu 20 Januari tahun 2021, saya Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu bersama kita. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan dan fakta integritas atas nama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan pejabat pimpinan tinggi Pratama yang dilantik. 1. Fatmawati STMO. Dr. Edi Setiawan SSI MSc MSE. 3.
Dr. Haryadi Wibowo, MARS. 4. Filmona Maria Realono, Esos MSI secara virtual. Sebagai saksi, 1. Sekretaris Utama, 2. Inspektur Utama. Kepada Bapak Sugiono SH, Inspektur Daerah Provinsi Papua Barat, dipersilakan untuk menandatangani berita acara. Kepada Bapak Dr. Agustinus Menkulga, selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat, dipersilakan untuk menandatangani berita acara. Kepada para saksi, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kami persilakan kembali ke tempat. Sambutan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Hadirin dimohon mengambil sikap istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Ahmad Yuryanto, senior kita, tokoh kita, di tengah kita, terima kasih Bapak, dan juga Kepala BPS atau yang mewakili, dan juga yang saya hormati para pejabat tinggi madya dari lingkungan BKPN, para pejabat tinggi Pratama, dan juga para rohaniawan, para pejabat fungsional administratif di lingkungan BKPN, dan juga hadirin yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa,
atas perkenannya kita bisa hadir pada kesempatan kali ini dalam rangka pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BKKBN dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara yang kami hormati, pada hari ini telah dilantik 4 pejabat pimpinan tinggi Pratama dari BKKBN. Yang pertama adalah Kepala Biro Hukum, kemudian juga Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan, dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, dan Kepala Perwakilan BKKBN untuk Provinsi Papua Barat. Saya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang sudah terpilih dan kemudian bisa dilantik pada kesempatan hari ini. Dan sebagai pejabat tinggi Pratama BKKBN, saudara mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam struktur organisasi pemerintah, dalam merumuskan, mengembangkan, serta mengoperasionalkan kebijakan dan program di BKKBN. Saudara-saudara yang saya hormati, pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama pada siang hari ini telah melalui mekanisme seleksi terbuka yang dilaksanakan sejak bulan November tahun 2020 untuk mengisi jabatan yang lowong di BKKBN. Dan pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama menjadi hal penting untuk segera dilakukan agar pelaksanaan program di tahun 2021 ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang saya hormati, BKKBN di tahun 2020 telah melaksanakan beberapa perubahan. Salah satunya adalah mulai dari rebranding, kemudian juga melakukan program-program quick win yang kemudian kita lakukan secara bersama-sama dengan seluruh jajaran. Dan di tahun 2020 kita mencoba bekerja dengan penuh tantangan karena adanya pandemi yang tentu masih berjalan sampai sekarang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran karena capaian-capaian realisasi anggaran dan juga realisasi program di tahun 2020 cukup menggembirakan, mencapai 96% secara keseluruhan. Hadirin yang kami hormati, dalam rangka untuk mendukung kebijakan pemerintah tentang penyederhanaan birokrasi, maka BKKBN telah mengeluarkan peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 11 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja BKKBN, dan juga nomor 12 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis baik di Balai Pendidikan dan juga di unit-unit kerja di lingkungan BKKBN. Oleh karena itu, kita bekerja dengan struktur yang baru dan juga dengan jabatan fungsional yang baru di tahun 2021 yang akan sekarang ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, penting sekali menghayati ketugasan sebagai kepala perwakilan di daerah yang dalam hal ini ada di Sumatera Barat dan juga di Papua Barat. Kami merasa penting karena Papua Barat, Ibu Mona yang ada di sana, yang hari ini kita lantik, tentu diberikan kepercayaan khusus untuk mengatasi masalah-masalah yang khusus yang ada di Papua Barat. Kita tahu target-target yang ada di Papua Barat masih banyak yang belum tercapai. Saya sampaikan pada kesempatan kali ini kepada Ibu Kepala Perwakilan, bahwa BKKBN tentu sudah berkomunikasi intens dengan pemerintah daerah Papua Barat. Saya sendiri juga sudah ke sana, bertemu dengan Pak Gubernur dan juga jajaran pemerintah daerah. Kita sangat memahami bahwa di Papua Barat penting sekali untuk meningkatkan kualitas SDM. Oleh karena itu, spacing atau jarak antara persalinan satu dengan persalinan berikutnya adalah menjadi target yang paling penting. Kita memang tidak begitu bicara tentang jumlah anak di Papua Barat, tetapi kita ingin orang-orang Papua asli menjadi berkualitas sehingga jarak anak yang sangat mempengaruhi stunting dan juga kondisi kesehatan nutrisi ibu dan bayi ini kita utamakan. Mudah-mudahan dengan cara begitu dan adanya kampung keluarga berencana berubah menjadi kampung keluarga berkualitas, maka program BKKBN Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana di Papua Barat bisa berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Ibu Mona selaku kepala perwakilan di sana.
Begitu juga di Sumatera Barat, di mana TFR di Sumatera Barat masih cukup tinggi dibandingkan wilayah-wilayah yang lain. Untuk itu perlu perjuangan dan juga perlu kegiatan yang real, yang konkret, yang bisa menaikkan capaian-capaian target yang ada di Sumatera Barat. Tentu tantangan yang tidak kecil juga di Sumatera Barat, akan tetapi saya percaya Ibu Kepala Perwakilan yang baru dalam hal ini nanti akan bekerja lebih serius dan akan bekerja lebih baik untuk mencapai target. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Biro Hukum dan juga tata laksana organisasi menjadi biro yang sangat penting. Banyak kasus-kasus yang sering membuat trauma para jajaran di pengadaan barang dan jasa di lingkungan BKKBN. Tentu kita tidak bisa membiarkan, harus didampingi dengan sebaik-baiknya. Betapa banyak yang sering kita tuntut supaya UKPBJ itu bekerja lebih serius dan cepat untuk katalog sektoral maupun katalog nasional. Akan tetapi ketika ada kasus-kasus, para PTM, PTP kadang-kadang tidak memperhatikan tim mereka. Saya ikut prihatin. Oleh karena itu, saya mohon kita di PTM, PTP itu memperhatikan kalau ada tim UKPBJ yang ditengarai ada kasus-kasus yang harus dihadapi. Mereka tentu harus dibela, harus didampingi. Tentu sambil kita memberikan pelajaran pada diri kita di BKKBN agar kita menjadi zona integritas yang bebas korupsi dan juga nantinya menjadi zona yang melayani. Begitu juga di masalah kependudukan, tentu banyak sekali yang harus kita lakukan di masa pandemi, terlebih yang terkait dengan masalah pendidikan kependudukan dan juga strategi-strategi lain yang terkait dengan kependudukan. Satu pertanyaan yang serius ketika kita selalu disindir bahwa sejak tahun 73 sampai sekarang kependudukan itu tidak ada perubahan mindset-nya. Padahal penduduknya sudah berubah, situasinya sudah berubah, tetapi mindset pembangunannya masih sama. Apakah kita itu masih akan seperti dulu atau kita ada pemikiran-pemikiran baru terkait dengan katakanlah transisi pembangunan kependudukan, di mana dulu transisi tahap 1, tahap 2, mungkin kita akan memasuki tahap 3. Oleh karena itu, hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Kesehatan yang dalam hal ini diwakili Pak Dr. Ahmad Yuryanto yang jajaran Kementerian Kesehatan sudah diizinkan untuk bidding di BKKBN dan hari ini kemudian kita lantik sebagai Biro Hukum. Kemudian juga terima kasih kepada BPS yang sudah mengizinkan jajarannya, ASN-nya untuk ikut bidding di BKKBN untuk bisa masuk di dalam direktorat di kependudukan. Dan hari ini juga kita lantik dan kita berharap tenaga-tenaga baru ini betul-betul bisa memberikan warna baru dan juga bisa memberikan akselerasi dalam pencapaian target-target di tahun-tahun yang akan datang. Dan yang paling terakhir, kami mengingatkan kepada pejabat baru, selalu kita minta untuk membuat 100 hari kerja. 100 hari kerja program itu bukan melaporkan kerja 100 hari, tapi melakukan proyek perubahan yang ada di lingkungannya. Harus ada proyek perubahan, ada quick win yang dibuat, yang akan diselesaikan di 100 hari kerja. Berkali-kali saya minta untuk 100 hari kerja, pelaksanaannya lucu-lucu, masih menyampaikan kegiatan selama 100 hari. Itu kan aneh. Makanya saya berharap Anda berempat buatlah proyek perubahan untuk kemudian melakukan satu percepatan di bawah tanggung jawab di unit kerjanya masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Hadirin dimohon kembali ke sikap sempurna. Mendengarkan lagu Bagimu Negeri.
Pembacaan doa oleh rohaniwan. Untuk menambah kekhusyukan, mari kita tundukkan kepala. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kami kehadirat-Mu. Hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami mohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di tempat ini dan juga yang secara virtual. Ya Allah, Ya Malikal Mulki, berkat ridho-Mu-lah pada hari ini telah terlaksana pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu, ya Allah, berilah kekuatan bagi para pejabat yang dilantik untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi kami semua keluarga besar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Indonesia pada umumnya. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Matin, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, Ya Hadi, Engkaulah Zat yang maha pemberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Ya Allah, Ya Qadir, Zat yang maha kuasa, berilah kami keselamatan, kesehatan, dan hindarkan kami dari penyakit COVID-19. Tambahkan kepada kami ilmu pengetahuan, dan berkahilah rezeki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami nanti dengan kebajikan. Ya Allah, Ya Ghafar, Zat yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikianlah upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik didahului oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, diikuti oleh para pejabat pimpinan tinggi media
pejabat pimpinan tinggi Pratama, dan undangan lainnya